Hai, selamat pagi anak-anak Miss Deka semuanya. Apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi ya dengan Miss Deka. Nah, hari ini Miss Deka akan menjelaskan pelajaran IPA ya. Kita masih di KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Adapun tujuannya hari ini Miss akan menyebutkan alat gerak pada manusia dan hewan beserta fungsinya ya nak ya. Nah, kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang alat gerak manusia yaitu rangka ya, di mana Miss Deka sudah menunjukkan mana saja rangkanya melalui alat praktik ya, rangka dan bagian-bagiannya. Kemudian juga ada fungsi rangka ya. Kita juga sudah belajar tentang fungsi rangka. Fungsi rangka itu untuk apa saja? Kemarin sudah Miss tunjukkan juga beserta alat prakteknya ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bentuk dan jenis tulang manusia ya. Kemarin juga sudah Miss tunjukkan beserta alat prakteknya ya. Jadi Miss harapkan dengan apa yang Miss jelaskan kalian sudah paham ya dengan praktik dengan alat peraganya seperti itu. Jadi bisa mengira-ngira oh seperti ini kiranya bentuk tulang, jenis tulang, rangka, bagian-bagian rangka, fungsinya juga untuk apa, seperti itu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sendi. Nah, apa itu sendi? Nah, sendi merupakan bagian dalam tubuh sebagai tempat bertemunya ya dua tulang. Nah, fungsi sendi yaitu menghubungkan tulang-tulang di dalam tubuh sehingga dapat digerakkan ya. Ada 5 jenis sendi yang perlu kalian ketahui berdasarkan arah geraknya ya nak ya. Oke, rangka manusia merupakan alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan bila ada otot dan persendian ya nak ya. Tempat pertemuan antara beberapa buah tulang disebut sendi tadi ya, tolong digarisbawahi ya nak ya. Nah, di sini ada beberapa nak jenis sendi ya. Perhatikan satu-satu. Yang pertama ada sendi peluru, ada sendi putar, ada sendi engsel, ada sendi pelana, dan ada sendi geser. Coba perhatikan contoh berikut ini ya. Yang pertama ada sendi peluru ya nak ya. Tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah seperti antara tulang panggul dan tulang paha ya. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Coba perhatikan ya pergerakan sendi peluru berikut ya. Hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang belikat dan hubungan antara tulang paha dengan tulang pinggul. Lihat ya nak contoh di atas ya. Seperti itu ya nak ya. Oke, selanjutnya ini. Nah, perhatikan contoh berikut ini nak ya. Nah, di sini contoh yang tadi pergerakan dari tulang sendi peluru ya. Sendi peluru. Nah, tengok ya nak ya. Kayak gitu cara kalian bisa praktekin juga di rumah gitu. Nah, seperti ini digerakkan lengannya ya. Ke samping, ke depan gitu ya. Terus ke atas bisa juga. Oke, kemudian yang kedua ada sendi putar. Nah, sendi putar adalah sendi yang memungkinkan gerak memutar ya nak ya. Perhatikan contoh pergerakan sendi putar ya. Sendi putar contohnya pertemuan tulang leher dengan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar ya. Hubungan antara tulang atas, ruang pertama tulang leher dengan tulang belakang, kemudian hubungan antara tulang hasta dengan tulang pengumpil ya. Perhatikan contoh di sana. Lihat. Nah, di sini kita bisa menggerakkan ya nak ya sendi putar kita pada bagian leher, bisa ke kanan, ke kiri, kemudian kalian gerakin ke depan, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya. Nah, kemudian ke belakang bisa, kemudian bisa kita putar juga nak. Kita putar sedemikian rupa ya. Nah, itu juga bisa, ini cara menggunakan sendi putar yang seperti contoh ya. Oke, baik, kita ke yang ketiga ada sendi pelana ya. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi namun tidak ke segala arah. Contoh pergerakan sendi pelana lihat pada gambar di atas ya. Lihat. Nah, contohnya adalah terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Nah, hubungan tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan ya bisa dilihat di sana. Nah, lihat tuh ya, bisa bergerak ya. Oke, berikut contohnya. Kalian bisa menggerakkan ya nak ya ibu jari kalian. Nah, lihat seperti contoh ini bisa ke segala arah ya, bisa ke ke depan gitu ya. Kita putar pun bisa seperti itu ya. Oke.
Kita ke nomor 4 ya. Langsung ke nomor 4, itu ada yang namanya sendi geser. Terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Sendi geser adalah sendi yang pada kedua ujung tulang agak rata ya, sehingga menimbulkan gerakan menggeser dan tidak berporos. Perhatikan pergerakan sendi geser. Nah, hubungan antar tulang selangka dan tulang belikat itu bisa juga. Kemudian hubungan antar tulang pergelangan tangan, dan kemudian hubungan antar tulang pergelangan kaki ya nak ya, bisa dilihat di contoh. Oke, ini langsung saja ada prakteknya ya nak ya. Nah, lihat di sini contoh ada kaki yang bisa kalian gerakkan. Nah, menggunakan kayak sendi geser ya nak ya. Oke, kita ke selanjutnya. Ada sendi engsel. Nah, contohnya pertemuan tulang lengan atas dengan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Ya, sendi yang memungkinkan gerakan satu arah. Contoh pergerakan sendi engsel. Lihat hubungan antar tulang lengan atas dengan tulang hasta. Kemudian ada sendi lutut, yaitu hubungan antar tulang paha dengan tulang kering. Nah, contoh seperti ini ya nak ya. Kalian gerakkan lengan kalian. Nah, seperti kayak mengangkat barbel ya, contohnya ya. Baiklah, kita ke bagian 5, itu ada otot ya, otot manusia ya, bisa dilihat di halaman 5 ya. Otot manusia merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang ya nak ya. Oke, ada lebih dari 640 otot rangka di dalam tubuh manusia. Nah, dengan bekerja sama dengan tulang dan sendi, otot dapat menghasilkan gerakan. Otot dapat melekat pada tulang karena dihubungkan oleh tendon. Nah, tendon ya nak ya. Saat otot berkontraksi atau menegang dan mengendur, tendon menarik tulang sehingga tubuh bergerak. Lihat, itu yang merah itu adalah bagian otot, dan tendon itu yang bagian bawah yang ada panahnya ya nak ya. Oke, kemudian kerja otot. Nah, bisa dilihat ya. Otot bekerja berpasangan, misalnya otot bisep dan trisep pada otot lengan. Lihat contoh berikut ini. Nah, kerja otot hanya menarik tulang ya nak ya. Kerja otot hanya menarik tulang. Lihat lengan kalian saat menekuk. Nah, tuh otot trisep mengendur atau relaksasi ya. Kemudian otot bisep itu menegang atau berkontraksi menarik lengan atas. Oke, kemudian selanjutnya ada misalnya kayak lengan lurus, tadi itu meneguk ya nak ya. Otot trisep ini menegang atau kontraksi menarik lengan yang bawah ya. Otot bisep itu mengendur atau berelaksasi ya. Nah, lihat ya nak ya contohnya ya. Oke, kemudian misalnya kerja otot di wajah, gimana mis caranya? Nah, saat kamu sedih, mau nangis gitu ya, otot di dagumu itu menarik ujung bibir bawahmu. Coba deh kamu praktekin kalau kamu sedih. Nah, terus misalnya kamu lagi shock gitu ya, saat kamu terkejut gitu, otot menarik alis ke atas dan membuka matamu lebih lebar. Hah? Gitu ya. Nah, misalnya saat kita marah gitu ya, otot menarik alismu ke bawah sehingga alismu saling mendekat. Gitu ya. Nah, misalnya saat kita tersenyum ya, otot-otot di pipimu menarik ujung bibirmu ke atas. Lah, lihatlah, coba praktekkan kalau kamu senyum. Tertarik kan nenek ya? Nah, seperti itu tadi ya otot. Nah, itulah tadi nak penjelasan dari Miss Deka ya tentang sendi dan otot ya. Dan ada juga contohnya, ada video pembelajarannya ya. Ada contoh video prakteknya atau animasinya di situ ya. Oke, sekian penjelasan dari Miss Deka. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, itu langsung aja nanti tanya ke Miss Deka ya nak ya. Terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka. Sampai jumpa, bye-bye.